Halo Urbaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, Spill in the House. Kali ini kita akan merangkum sebuah film crime thriller yang penuh dengan intrik dan pengkhianatan. Reckless 2026 adalah sebuah cerita tentang seorang pencuri yang baru keluar dari penjara dan berusaha mendapatkan bagiannya dari hasil perampokan 5 tahun lalu. Namun saat mencari rekan-rekan lamanya, dia malah menemukan jebakan dan pengkhianatan yang mengubah segalanya. Nah, seseru dan semenegangkan apakah pengkhianatannya? Yuk langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi bahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Cerita diawali dengan memperlihatkan sekelompok pencuri profesional sedang melakukan aksi penjarahan pada sebuah armored truk yang membawa uang dalam jumlah sangat besar dan... I'm gonna blow it! Fuck, can't see shit! Right, lads. Setelah berhasil mengumpulkan semua uang, salah satu anggota pencuri bernama Devon meminta satu tas sebagai bagian dari hasil curiannya. Devon berjanji akan menemui mereka di sebuah lapangan terbang karena sang kekasih yang bernama Veronica sudah menunggunya sedari tadi untuk melarikan diri. I'm starving. Yeah? well, You hungry? yes, yeah. Don't worry. Setibanya di lapangan terbang dengan kekacauan yang berlangsung, Devon dan Veronica menunggu kedatangan teman-temannya untuk membagikan uang hasil curian tadi. Namun karena mereka tak kunjung datang, Devon yang penasaran pun langsung membuka tas tersebut untuk melihat isinya yang ternyata... Dan ya, rupanya isi tas tersebut bukanlah uang melainkan tumpukan buku bekas. Devon yang ternyata telah dijebak oleh teman-temannya pun malah harus berurusan dengan pihak kepolisian. I'm unarmed. Stay calm. Nobody wants to get shot today. Least of all your pretty girl. Oh yeah, she is pretty, isn't she? She's proper bitch, she is. Put the guns down now! Alhasil Devon pun harus ditangkap atas tuduhan pencurian akibat sengaja dijebak oleh teman-temannya sendiri yang melaporkannya kepada polisi agar dia tidak bisa mendapatkan bagiannya dari hasil perampokan. You do not have to say anything, but it may harm your defense. If you do not mention something when questioned, you may later rely on in court. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan seorang bos mafia bernama Trent mendapat informasi dari tangan kanannya yang bernama Wilmot. Ini babangusnya tentang penangkapan Devon. Namun Trent tampak tidak terlalu terkejut dengan berita tersebut, seolah sudah merencanakan semuanya. Dan Devon dijadikan sebagai pion demi mendapatkan hasil rampokan. Singkat cerita, Devon mendapat pengurangan masa hukuman dan bebas bersyarat setelah menjalani hukuman selama 5 tahun penjara atas perilakunya yang sangat baik selama berada di dalam sel. Devon mendapat wejangan dari sipir tentang dirinya yang harus menjaga perilaku dan tidak boleh kembali melakukan kejahatan. Sekeluarnya dari penjara, Devon pergi menemui teman-temannya yang merupakan seorang penjual senjata bernama Giuseppe, berniat membeli sebuah revolver untuk membalas dendam terhadap teman-teman yang telah mengkhianatinya. She's a beauty. Selanjutnya, kita akan diperkenalkan pada seorang pria bernama George yang merupakan mantan partner Devon dalam perampokan 5 tahun lalu. Kebetulan saat ini, George sedang akan berusaha menggadabah asisten wanitanya bernama Kimberly karena selalu berpenampilan terlalu memancing insting kaum lelaki. Sexy eyes, isn't it? Dan ya, tepat saat Kimberly menghapuk babatok si George dengan pas bunga itulah, datang Devon bermaksud untuk menagih bagiannya dari uang hasil curian 5 tahun lalu. Ia malah dikejutkan dengan penampakan George yang sudah sekarat. George! Devon mendengar alasan Kimberly menghabisi George karena orang tersebut berusaha menggadabahnya. Tak lama muncul anak buah George yang berusaha menyerangnya. Beruntung, Devon berhasil melumpuhkan mereka dan membawa kabur Kimberly dari tempat ini dengan mencuri sebuah mobil. No! Devon sempat berniat menurunkan Kimberly di depan kantor polisi agar melaporkan semua tindakan yang pernah George lakukan kepadanya. Namun Kimberly menolak dengan halus.
ide dari Devon dengan alasan jika dirinya pernah menuntut George di atas tindakannya dan malah mendapat uang suap agar Kimberly kembali mencabut tuntutannya. Look, all right, there is some guy that I know. Maybe he can help us out. I don't know, but it's worth a shot. Melihat tangan Kimberly penuh dengan darah, Devon buru-buru mengambil tisu agar Kimberly segera membersihkannya. Bahkan mereka saling menceritakan pengalaman masing-masing, di mana Devon berencana pergi ke temannya yang lain untuk menagih uang hasil rampokan beberapa tahun lalu. The guy we're going to see, his name's Toby, and he's an old mate of mine, and he owes me, right? He owes me big time. Di saat yang sama, nenek George yang penasaran dengan kondisi cucunya pun langsung memeriksanya dan mendapati jika George ternyata sudah tewas, sehingga beliau langsung menelpon polisi agar segera diselidiki. Kematian George diketahui oleh Wilmot yang langsung disampaikan kepada atasannya, namun Trent tampak sangat tenang dan tidak terlalu khawatir sama sekali, bahkan malah terlihat senang mendengar berita tersebut karena akan menguntungkan rencananya yang entah apa. Don't fucking nick me. Selanjutnya kita akan diperkenalkan dengan seorang petugas polisi bernama Joshua pergi ke rumah George untuk melakukan proses identifikasi dan investigasi. Joshua bertanya kepada si nenek terkait siapa yang terlibat dalam kematian George dan kemana arah perginya mereka. Thank you. Sementara itu, Wilmot kembali menemui Trent untuk memberitahukan jika Devon atau orang yang mereka tumbalkan dalam perampokan 5 tahun silam baru saja keluar dari penjara dan telah menghabisi George, serta kemungkinan jika Devon mengetahui tentang mereka. Eradicate him. Malamnya, Devon mengajak Kimberly pergi menemui orang kedua yang menjadi partnernya dalam aksi perampokan 5 tahun lalu bernama Toby untuk mencari tahu tentang di mana uang itu disimpan dan meminta bagiannya. Yang tepat ketika Devon diam-diam masuk ke rumah Toby, tiba-tiba sadar dari pingsan, Devon langsung berhadapan dengan Toby dan menjelaskan alasan kedatangannya. Awalnya Devon tidak ingin membuat sedikit pun masalah di tempat Toby dan hanya ingin mengambil bagiannya saja. Namun karena Toby malah bersikap terlalu berlebihan dan mencoba menghabisinya, Devon pun terpaksa harus memberikan perlawanan sehingga Blow the back of my fucking head off. melihat Devon sedang dalam bahaya, Kimberly berusaha menyelamatkannya dari ancaman Toby yang berniat menghabisinya. Meski Kimberly secara tidak sengaja malah menghabisi Toby yang membuat Devon sangat marah atas kejadian barusan. I don't know. This isn't your bag. It's sure shit isn't mine. Come on, quick. Kembali pada perdebatan di antara mereka berdua karena Kimberly menghabisi Toby yang bisa menyebabkan timbulnya masalah lain, bahkan tidak akan pernah mendapatkan uang bagiannya. Fuck you. Devon kemudian mengatakan jika dirinya harus menemui Veronica, siapa tahu bisa menolong mereka terbebas dari kekacauan ini. Apalagi selama 5 tahun berada di penjara, Veronica sama sekali tidak pernah menjenguknya. Are you going to get in the car or what? Because the police will be here in a minute. He blew that bleeding guy's face clean off. Sebelum petugas polisi mengetahui kejadian barusan, Devon buru-buru mengajak Kimberly pergi ke tempat tersebut menuju ke rumah Veronica untuk mencari bantuan dan tempat berlindung dari polisi yang sedang mencari mereka. Oh, at least she's fit. Yeah, proper fit. Sementara itu, Wilmot menelpon seorang wanita bernama Siobhan yang merupakan selingkuhan dari Trent untuk menyampaikan terkait dirinya yang belum berhasil menangkap Devon, yang membuat Trent sangat marah karena Wilmot tidak bisa mengatasi hanya satu orang saja. Esoknya, sampailah Devon di rumah Veronica dan dikejutkan dengan mantan kekasihnya yang sudah menikah dan dikaruniai seorang anak. Veronica sempat minta maaf kepada Devon karena tidak pernah menjenguknya saat berada di dalam penjara meski atas perintahnya. Devon yang melihat hal itu pun tentu sangat sedih setelah melihat Veronica kini telah menjadi milik orang lain. Kembali pada Trent, ia dikejutkan dengan sikap istrinya yang bernama Brianna, sedikit berbeda yang ternyata mengetahui tentang perselingkuhannya dengan Siobhan. Namun meski begitu, Brianna tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut karena yang terpenting sekarang, Trent harus segera menyelesaikan masalahnya dengan Devon. The flowers look exquisite, my dear.
Sebelum kembali melanjutkan pelarian, Devon dan Kimberly mampir di sebuah kafe untuk sekedar menenangkan pikiran dan mencari makan. Tak lama muncul 3 orang mantan napi yang diketuai oleh orang bernama Bishop yang memiliki dendam pribadi terhadap Devon ketika keduanya masih sama-sama berada di dalam penjara. All right, Devon, you sexy twat. Imagine seeing you here. Sadar jika kedatangan Bishop bertujuan ingin menghabisinya, Devon pun dengan cepat pergi ke ruang belakang kafe untuk mengejar mereka dan... Beres menghajar Bishop dan anak buahnya, Kimberly menanyakan tentang siapa sebenarnya orang-orang yang mengejar Devon, di mana Devon menjelaskan jika mereka adalah mantan napi yang memiliki dendam terhadapnya. Karena terus didesak oleh Brianna sang istri, Trent menemui Jackson untuk menanyakan tentang keberadaan Devon. Siapa tahu dia mengetahui keberadaannya. Karena tujuan Trent saat ini, yakni ingin menyingkirkan Devon karena telah menghabisi beberapa rekannya. Karena tak kunjung mendapatkan titik terang, Devon kemudian menghubungi satu lagi temannya bernama Kyle dan langsung pergi ke rumahnya untuk menanyakan alasan Kyle berani mengkhianati dan menjebaknya di penjara. Tetapi You just split the cash and got on with the day, did you? What did you expect? What the shit, bruv? Stay out of this. Devon bersikeras meminta bagiannya dari hasil rampokan beberapa tahun silam karena sadar jika Kyle juga memiliki bagiannya dan menyembunyikan di suatu tempat. Namun Kyle malah mengelak jika dirinya tidak tahu apa-apa tentang uang tersebut dan berjanji akan membantu Devon terbebas dari semua kekacauan ini dan akan segera menghubungi pengacaranya. I had no choice. Karena sebelumnya Kyle berjanji akan menghubungi pengacara, Devon pun merasa tenang dengan semua kejadian yang dialaminya tanpa sadar jika Kyle sebenarnya kembali mengkhianatinya dengan menghubungi Bishop agar segera menghabisi Devon dan... There's no money for you, bruv. All this fucking bitch. Get him! Di tengah baku hantam yang masih berlangsung dengan sangat sengit, Devon baru menyadari jika Bishop membawa sebuah kamera kecil yang terhubung langsung dengan Trent, sehingga... You hear me? That's as much. Berkat bantuan dari Kimberly, Devon akhirnya bisa terbebas dari Bishop dan kembali melarikan diri dari apartemen milik Kyle tepat saat para petugas polisi mulai memasuki apartemen itu untuk menangkapnya. It's a bad day not to wear it, didn't you? Singkat cerita, sampailah Devon dan Kimberly di sebuah korsel tepat di mana Devon bermimpi membawa Veronica berlibur. Devon langsung merebahkan badannya di salah satu chariot atau kereta korsel untuk beristirahat sejenak dari semua kekacauan yang terjadi. It's not exactly paradise, but under the circumstances, it's the best we can do. Devon menceritakan kepada Kimberly tentang impian lamanya yang mungkin sudah tidak akan pernah terwujud lagi karena Veronica telah menikah dengan orang lain. Kimberly yang mendengarkan cerita Devon dengan penuh empati dan kasih sayang pun mulai memahami bahwa Devon adalah korban dari kehidupan yang penuh dengan pengkhianatan dan penuh dengan keputusasaan. I'm sorry, Kimber, For what? for everything. Larut malam saat Devon dan Kimberly sedang beristirahat, tiba-tiba saja lampu korsel menyala karena kedatangan Trent beserta Wilmot yang berniat menghabisi mereka. Wilmot menjelaskan alasan mengejar Devon karena orang tersebut telah menghabisi partner bisnisnya. Do you really think killing George, Toby, and Kyle? Look, I couldn't give a shit anymore, all right? As far as I'm concerned, they're a bunch of arseholes who deserve what they got, all right? Mendengar penjelasan dari Wilmot tentang rangkaian insiden yang terjadi, Kimberly berusaha menjelaskan jika Devon tidak pernah menghabisi satu orang pun dari mereka dan malah mengaku bahwa ia adalah orang yang melakukan semua pembunuhan itu. Killed anyone? I killed George! It was me! That monster was trying to rape me. Entah apa sebenarnya hubungan antara Trent dan Devon. Trent yang sudah tidak sabaran pun meminta anak buahnya agar segera menghabisi Devon. Beruntung Jackson datang tepat waktu dan melumpuhkan anak buah Trent yang akan segera melancarkan aksi. Esoknya saat Trent dan Wilmot sedang santai di kantor mereka, tiba-tiba saja Brianna mengagetkan mereka dan memberitahu bahwa ada orang yang datang mencari suaminya, yaitu
Ya, Trent digelandang ke kantor polisi oleh Jackson atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan, percobaan pembunuhan, dan berbagai kejahatan lainnya. Jackson membawa rekaman bukti percakapan Trent semalam di mana Trent dengan jelas memberi perintah untuk menghabisi Devon dan mengambil semua uang hasil curiannya. You know that sounds nothing like me. Well, let's let the courts decide that, shall we? 6 bulan kemudian, Devon yang kembali ditahan atas tuduhan pembunuhan berantai dijenguk oleh Kimberly yang berjanji akan menunggu Devon sampai dia keluar dari penjara karena Kimberly percaya bahwa Devon pada dasarnya adalah orang yang baik yang hanya terpaksa melakukan semua hal itu karena telah dikhianati oleh orang-orang yang ia percaya. I do like it, to be honest. I know you do. Who knows? Maybe paradise is worth the wait. They were there. Never go on one of those carousels as long as I live. They can fuck right up. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah pengkhianatan adalah bentuk kejahatan yang paling menyakitkan karena datang dari orang-orang yang kita percayai dan cintai. Dalam dunia kriminal, tidak ada yang bisa dipercaya sepenuhnya karena semua orang memiliki ambisi mereka sendiri dan siap mengorbankan siapapun untuk mendapatkan tujuannya. Film ini menunjukkan bahwa ketika seseorang dikhianati dan tidak memiliki jalan lain, mereka akan berjuang dengan cara apapun untuk mempertahankan hidup mereka sendiri. Namun di tengah kegelapan itu masih ada cahaya cinta dan kasih sayang yang mampu mengubah segalanya. Ingat, faktanya kehidupan penuh dengan pengkhianatan dan keputusasaan, tetapi kita tidak boleh pernah kehilangan iman bahwa sejatinya masih ada orang-orang yang siap berdiri bersama kita di saat-saat tersulit. Cinta yang sejati bukan hanya tentang keindahan dan kebahagiaan, tetapi juga tentang kesetiaan dan pengorbanan diri untuk melindungi orang yang kita cintai. Devon dan Kimberly menunjukkan bahwa dalam situasi yang paling gelap pun masih ada harapan untuk hidup dan mencintai. Saya John mewakili jajaran direksi IQ7 yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, jempol kaki ikan arwana.